Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Dewi Pratiwi dari kelas E5 dengan nomor NPM 101203884 akan mempresentasikan konsep pengukuran staffing dan evaluasi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, staffing atau penataan pegawai. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Selanjutnya, staffing menurut R. Duan dan J. Clifton pada tahun 1989. Staffing merupakan proses formal dari memastikan bahwa organisasi mempunyai sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk mendekati tujuan dan mewakili sumber hidup baru setiap perusahaan. Selanjutnya, staffing menurut John pada tahun 1984, yaitu staffing merupakan suatu proses untuk mengisi pekerjaan dengan orang yang tepat. Selanjutnya, tahap pertama dari penataan pegawai. Tahap pertamanya yaitu perencanaan sumber daya manusia yang melibatkan perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dan merencanakan langkah-langkah yang harus diambil guna memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan personalia. Proses penyusunan personalia atau staffing process dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses penyusunan personalia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia mencakup semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan secara tepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu penarikan pegawai. Rekrutmen adalah pencarian dan penarikan tenaga kerja potensial dalam jumlah yang tepat dan kemampuan untuk mengisi suatu jabatan tertentu yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia. Kemudian, metode yang dilakukan untuk penarikan tenaga kerja bisa dilakukan dengan melalui iklan, leasing, atau penggunaan tenaga kerja honorer, rekomendasi dari karyawan yang sedang bekerja, lamaran pribadi, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Kemudian selanjutnya, poin ketiga yaitu seleksi pegawai. Prosedur seleksi pegawai yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, wawancara terlebih dahulu, wawancara pendahuluan. Yang kedua adalah pengumpulan data-data pribadi. Yang ketiga, pengujian. Yang keempat, wawancara yang lebih mendalam. Yang kelima, pemeriksaan referensi-referensi prestasi. Yang keenam, memeriksa kesehatan. Yang ketujuh, keputusan pribadi. Dan yang keempat adalah orientasi jabatan. Selanjutnya, pelatihan pegawai. Yang pertama yaitu coaching, di mana atasan memberikan bimbingan dan pengarahan langsung kepada bawahan dalam pelaksanaan pekerjaan rutin mereka. Yang kedua adalah pengembangan of the job, seperti program-program pengembangan yang eksklusif, atau latihan laboratorium, atau pengembangan organisasi. Selanjutnya, penilaian pelaksanaan kerja. Penilaian pelaksanaan kerja dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan membandingkan
antara pelaksanaan kerja perseorangan dan standar-standar atau tujuan-tujuan yang dikembangkan bagi posisi tersebut. Selanjutnya, pemberian jasa dan penghargaan. Pemberian jasa dan penghargaan yang disediakan bagi karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. Kemudian kompensasi adalah pemberian kepada karyawan yang dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.